Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar hadir otomatis menggunakan aplikasi Telegram. Seperti apa kira-kira caranya? Jangan kemana-mana dan simak terus video ini sampai akhir. Nah, setelah pada video sebelumnya kita membuat daftar hadir melalui aplikasi Telegram menggunakan fitur Polerbot, kali ini kita akan membuat dengan cara lain, dengan alternatif lain, yaitu menggunakan fitur polling dari Telegramnya secara langsung. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi Telegramnya. Nah, setelah terbuka, kita langsung menuju grup kelas yang akan kita buat daftar hadirnya. Misalnya kali ini saya akan membuat daftar hadir di kelas 12 MIPA 5. Maka saya klik di sini. Nah, setelah masuk di grup, kemudian kita pilih ikon lampiran ya, yang bergambar seperti paperclip di pojok kanan bawah di sebelah ikon mikrofon. Nah, yang di tengah ini ya. Kita klik ikon paperclip ini. Kemudian di bagian bawah kita pilih poll yang bergambar seperti diagram batang berwarna kuning. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita buat pertanyaan pollingnya dulu. Misalnya kita buat seperti judul daftar hadir matematika peminatan kelas 12 MIPA 5. Hari ini Selasa tanggal 29 September 2020. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan pilihan jawaban, answer options. Langsung klik di tulisan option itu. Misalnya di sini diklik hadir. Nah, bedanya dengan yang pada video sebelumnya menggunakan Polerbot, kita bisa memberikan hanya satu pilihan jawaban. Tetapi di sini harus lebih dari satu. Kita lihat ketika saya hanya menyediakan satu pilihan jawaban, tombol create yang ada di bagian atas, yang kanan atas itu tidak aktif, tidak bisa diklik. Nah, kita hanya bisa ngeklik itu kalau pilihan jawabannya lebih dari satu. Maka di sini kita bisa menyediakan pilihan bagi siswa yang ingin izin karena ada keperluan atau sakit. Nah, misalnya seperti ini. Nah, setelah ada dua pilihan, tombol create di bagian atas itu baru aktif dan bisa diklik ya. Nah, langkah berikutnya, ini jangan sampai lupa untuk dilakukan. Kita uncheck dulu, kita klik di bagian anonymous voting, itu dinonaktifkan. Karena jika ini aktif, maka kita tidak bisa melihat siapa saja yang memberikan pollingnya pada pilihan hadir itu. Nah, dengan menonaktifkan anonymous voting, nanti kita bisa melihat nama-nama siapa saja yang memilih dari pilihan jawaban yang kita sediakan tadi. Oke. Nah, jadi pengaturan seperti ini, semua pilihan di 3 settingan ini dinonaktifkan semua. Ya, jadi bagian pertama ada judul pollingnya atau daftar hadirnya, kemudian berikan 2 pilihan untuk dijawab oleh siswa. Kemudian pada settingan di bawah dinonaktifkan semua. Nah, lalu kita klik tombol create. Nah, ini tampilan dari daftar hadir yang sudah kita buat. Berikutnya tinggal kita menunggu siswa
mengisi daftar hadir tersebut. Nah, ini sudah mulai proses pengisian daftar hadir. Sudah ada 6 siswa yang mengisi. Lalu bagaimana jika kita ingin melihat siapa saja yang sudah mengisi daftar hadir ini? Caranya yaitu kita harus mengisi juga, oke? Kita harus mengisi juga. Misalnya kita isi dengan hadir ini ya. Kita klik saja hadir. Nah, setelah itu kita bisa mengeklik bagian tulisan view results atau melihat hasil. Nah, ini adalah siswa-siswa yang sudah mengisi daftar hadir. Saat ini ada 10 orang. 10 orang termasuk saya tadi ya. Berarti ada 9 siswa yang sudah masuk. Dan proses ini tetap berjalan. Ya, walaupun kita sudah mengklik hadir tadi, proses ini tetap berjalan. Jadi ketika ada siswa yang baru masuk setelah kita tadi masuk, maka dia akan tetap berjalan prosesnya. Nah, sekarang ada 13 orang di sini. Seperti itu. Lalu apa perbedaannya dengan polling yang kita buat pada video sebelumnya? Pada polling yang ini kita bisa menghentikan. Nah, jadi daftar hadir, pengisian daftar hadirnya bisa kita hentikan sesuai waktu yang kita inginkan. Misalnya kita memberikan waktu untuk siswa mengisi daftar hadir selama 15 menit. Nah, maka pada waktu yang telah kita tentukan, kita bisa klik di sini, lalu klik tulisan stop poll. Nah, ketika itu di stop, maka siswa sudah tidak bisa mengisi daftar hadir lagi. Itu bisa kita gunakan untuk menangani siswa yang sering terlambat masuk di pembelajaran online kita. Ya, jadi kita sepakati masuk di grup paling lambat pukul 7.15. Lewat dari itu, maka siswa tidak bisa mengisi daftar hadir dan dianggap tidak hadir pada pertemuan hari itu. Kita bisa menggunakan fitur stop poll di situ ya. Oke, kira-kira seperti itu cara menggunakan polling Telegram dalam membuat daftar kehadiran di kelas online. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya.